أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yang kedua, yang ternyata merupakan peran yang penting walaupun terkadang dianggap sepele adalah bahwasanya, mohon maaf, ASI seorang ibu itu juga penting. Kalau kita teliti para ulama terdahulu, misalkan Al-Hasan Al-Basri, itu orang tuanya biasa saja. Bahkan orang tuanya itu bapak dan ibunya itu budak. Bapaknya itu namanya Yasar, budak dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kemudian ibunya namanya Khairah, budak dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Jadi kedua orang tuanya, bapak dan ibunya budak. Lah kok bisa anaknya jadi ulama? Ini bagaimana? Nah, ternyata ada kisahnya. Ketika Al-Hasan Al-Basri tersebut tumbuh di rumahnya ibunda kaum mukminin yaitu Ummu Salamah, karena ibu dari Al-Hasan Al-Basri ini adalah pembantu, pelayan daripada apa? Daripada Ummu Salamah. Maka tatkala ibunya tersebut sibuk mempersiapkan kebutuhan untuk Ummu Salamah, dia keluar ke pasar misalkan, tiba-tiba Al-Hasan Al-Basri kecil yang masih bayi tersebut menangis. Dan Ummu Salamah ini sangat menyayangi Al-Hasan Al-Basri ini, sehingga kemudian untuk mendiamkannya akhirnya dia pun susui. Nah, ternyata keberkahan dari ASI ibunda kaum mukminin yaitu Ummu Salamah tersebut yang menjadikan Al-Hasan Al-Basri menjadi seorang alim sebagaimana yang kita kenal. Nah, ini pengaruh ASI sangat penting sekali di dalam kesolehan seorang anak. Kemudian ada juga kisah yang lain, ada seorang ulama yang dia itu terkenal sebagai seorang ahli debat. Ketika dia berdebat pasti menang. Dia retorikanya bagus, dalilnya kuat, hujahnya kuat. Nah, pernah suatu ketika dia debat tidak pernah kalah, tiba-tiba saat berdebat dengan seorang yang lainnya, dia lupa dengan satu dalil yang dalil tersebut penting sekali ini di dalam memenangkan perdebatan ini. Dia lupa. Maka akhirnya dia pun kalah. Saat kalah tersebut dia pulang kepada ibunya karena dia adalah anak yang yatim. Kemudian dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, pernahkah engkau memberiku makanan yang haram?" Ibunya mengatakan, "Tidak pernah. Dari dulu sampai sekarang senantiasa yang saya berikan adalah makanan yang halal. Apa yang mengalir di tubuhmu itu adalah dari yang halal." Tidak mungkin saya kalah debat ini. Saya lupa dengan dalil, saya lupa dengan hujjah. Pasti ada yang masuk di dalam tubuh saya ini berupa keharaman. Maka kemudian apa? Ibunya tersebut mengingat-ingat lagi. Coba diingat-ingat, pernah enggak yang memasukkan makanan ataupun yang haram atau yang syubhat kepada anaknya tersebut? Maka kemudian diingat-ingat, ternyata pernah suatu ketika ibunya tersebut, karena anak ini adalah anak yatim, tidak ada bapaknya, maka kemudian apa? Ibunya itu pergi ke pasar dan anaknya ini menangis, kemudian diambil oleh tetangganya, didiamkan, disusui, dan ternyata tetangganya tersebut terkenal sebagai seorang yang tidak menjaga tentang kehalalan makanan. Walau sekali seumur hidup, ternyata itu berpengaruh di dalam ingatannya terhadap hafalan. Nah, maka ini penting kita menjaga makanan kita, atau seorang ibu menjaga ASI-nya, karena jangan sampai ada makanan haram yang itu nanti mengalir kepada anaknya yang menyebabkan apa? Musibah di dalam agamanya. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi peran ibu, bahwa dia adalah madrasah yang pertama. Yang kedua, yang penting juga ASI-nya. Yang ketiga, nah, maka juga dikatakan banyak orang yang berpendapat jangan diberi susu formula. Ya, kalau semuanya diberi susu formula berarti nanti jadi anaknya sapi, karena susunya sapi. Harus diberi ASI oleh ibunya, karena disitulah nanti mengalir darah dari ibunya tersebut.